Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nufus Diana Putri dari LKC Dompet 2 Pak Aceh. Nah, hari ini Nufus tidak hanya sendirian, tapi Nufus ditemani oleh teman-teman. Nah, di samping Nufus nih ada Uci. Hai, aku Uci. Dan sebelahnya lagi ada Rimau. Hai, aku Rimau. Nah, hari ini Nufus ingin bercerita sebuah kisah, yaitu tentang Pak Hasan dan berkah sedekah dan juga keikhlasannya. Nah, sebelumnya apa teman-teman sudah pernah mendengarkan cerita tersebut? Belum pernah dengar. Kalau Uci? Uci juga belum pernah dengar. Nah, yuk kita dengar sama-sama. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah desa yang sangat asri. Di sana penuh dengan tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, di sana ada seorang petani namanya itu Pak Hasan. Beliau juga menanam banyak tumbuh-tumbuhan. Dan hasilnya sama sih seperti petani-petani lainnya. Nah, pada suatu hari di zaman itu terjadilah sebuah masa di mana sangat kering, tandus, tumbuhan-tumbuhan pada mati, hanya sedikit saja. Air mulai mengering dan hanya sedikit saja. Nah, di masa itu Pak Hasan tetap berbagi ke masyarakat, tetap berbagi air, tetap berbagi buah-buahan, tetap berbagi sayur-sayuran kepada masyarakat. Tapi kalau dia berbagi di masa-masa seperti itu, apakah dia tidak merasa rugi? Sedangkan untuk dirinya sendiri saja, dia kan juga harus mencukupinya. Nah, iya. Para tetangganya pun juga seperti itu bertanya, Uci. Para tetangganya bertanya, kenapa sih si Pak Hasan mau berbagi, sedangkan masa kemarau itu kita tidak tahu rezeki itu sampai kapan. Tahu nggak Pak Hasan jawabnya apa? Apa tuh? Pak Hasan jawab dengan wajah tersenyum. Dia hanya mengatakan, tidak apa-apa. Saya yakin rezeki itu sudah Allah tentukan. Nah, dari perkataan itu kita teringat bahwa ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa dengan bersedekah itu tidak mengurangi harta. Dan itu salah satu riwayat hadis riwayat Muslim. Dan Pak Hasan melakukan hal tersebut. Dia berbagi ke masyarakat, dia berbagi air, dia berbagi makanan, dia berbagi buah-buahan dan apa yang dia miliki. Wah, sangat dermawannya dia. Iya. Dan hal itu selalu dia lakukan sampai pada akhirnya masa kemarau itu sudah tidak ada lagi. Hujan mulai turun pada saat itu. Tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Dan hasil panen juga kembali seperti dahulu. Dan uniknya teman-teman, hasil yang paling bagus itu adalah punya Pak Hasan. Hasil Pak Hasan adalah hasil panen yang paling baik, yang paling subur, dan paling menyilaukan mata saat dipandang, dan juga buah-buahnya besar-besar sekali. Dan tahukah, ternyata menurut seorang ahli Islam, tentunya seorang yang alim, dia berkata bahwasanya itu jika kita melihat surah Al-Baqarah ayat 161, boleh Nufus membacakannya? Boleh. Kita dengar ya. Nah, teman-teman, di ayat Al-Baqarah 261, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah
wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Halus, Maha Mengetahui. Sadaqallahu a'lam. Maha suci Allah atas segala kebenarannya. Nah, teman-teman semua, jadi dapat kita simpulkan dari sebuah cerita tersebut bahwasanya dengan cara kita bersedekah, dengan cara kita berbagi, itu tidak mengurangi harta kita, bahkan itu dapat melipat gandakan. Seperti kisah dari Pak Hasan, dari kejadian tersebut ternyata Pak Hasan memiliki hasil yang lebih baik lagi dibanding yang lain. Nah, dari hal tersebut masyarakat di sekitar juga terinspirasi nih. Makanya dengan seperti Pak Hasan yang rajin bersedekah, itu juga dapat mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Nah, jadi teman-teman, jangan lupa untuk kita saling berbagi. Mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih untuk Uci dan juga Rimau yang sudah menemani kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat mengambil ibrah dari cerita tersebut, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.